Ustaz, anak saya kelas 2 SD dan program tahfidz. Alhamdulillah sudah hafal 2 juz, Masya Allah. Namun proses menghafal sangat berat karena Ananda melakukan belum dari hati, masih karena diperintah. Bagaimana menumbuhkan keikhlasan Ananda dalam menghafal Al-Quran? Taib. Dan kedua, Maryam didoakan oleh orang tuanya sehingga setan pun tidak bisa mendekati karena ada hijab. Apa itu lafaz doanya? Taib. Untuk yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, kalimat-kalimat pengajaran yang dihadirkan dalam Al-Quran Al-Karim, baik kepada kita pribadi ataupun disampaikan kepada anak, ya, dalam menyampaikan apapun, memang kalimat pertamanya mesti dipaksakan, ya, mesti dipaksakan. Sesuatu yang belum dibiasakan itu harus dipaksakan, dimulai untuk memaksa diri kita untuk belajar, ya, dan dari situ nanti akan ada proses untuk dilalui, hadir kenikmatan. Dari kenikmatan itu nanti muncul motivasi-motivasi yang bisa berbeda. Mulai muncul kenikmatan, mulai mencari keikhlasan, mulai mencari anugerah. Walaupun setiap awalnya mesti memaksa diri kita untuk belajar. Jangankan anak-anak, Anda sekalipun ingin datang ke ta'lim ini mesti memaksa diri dulu. Ya, minimal Anda harus menepikan kegiatan-kegiatan lain dulu. Mungkin ada hujan, mulai dari gerimis, mulai dari hujan cukup deras gitu kan. Itu ujian. Ini menunjukkan bahwa pertama, setiap apa yang kita inginkan, yang kita harus raih, jangankan urusan dunia, bahkan urusan akhirat, itu mesti punya rencana yang jelas, motivasi yang kuat, plus pemaksaan kepada diri kita untuk mewujudkannya. Kalau diri ini tidak dimotivasi untuk memaksa diri menjadi lebih baik, tidak mungkin Anda bisa meraih itu. Anda kalau nggak paksa belajar supaya mendapatkan nilai yang bagus besok saat ujian, hanya urusan dunia, Anda nggak akan bisa raih itu. Ya, jadi konsep pertama ketika ingin mendapatkan apapun, maka kita mesti memaksa diri kita dengan cara terbaik untuk mewujudkan itu. Hanya persoalannya bagaimana mendefinisikan dan kemudian melakukan proses pemaksaan ini dalam konteks tanda petik, ya, menjadi kalimat yang lebih baik, kemudian dengan praktek-praktek yang terbaik. Ya, jadi kalimatnya oleh para motivator diganti, oleh para motivator, ya, dari kata pemaksaan menjadi kata motivasi yang kuat. Ya, tumbuhkan kekuatan, tumbuhkan manfaatnya, tumbuhkan manfaat-manfaat yang bisa didapatkan kalau kita bisa meraihnya. Itu sebetulnya pemaksaan juga pada diri kita, supaya kita bisa meraih itu. Nah, saya turunkan dulu fitrah dari Al-Quran ketika ingin meraih sesuatu, kemudian turunan-turunan untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang diharapkan. Fitrah pertama, setiap Anda ingin mendapatkan kebaikan, atau faidah apapun dalam kehidupan dunia kita, atau bahkan akhirat kita, itu pasti akan berhadapan dengan tantangan. Saya ulang, pasti akan berhadapan dengan tantangan. Pertama, untuk menguji kesungguhan kita dalam meraih apa yang kita harapkan itu. Dan yang kedua, pelan-pelan, dari sisi pendekatan pandangan syariat, untuk menghadirkan pahala-pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa kita raih. Nanti tolong ingat betul, ya, pahala itu terletak bukan pada hasilnya, tapi pada prosesnya. Antum mulai dari berangkat ke ta'lim ini, kan gak dilihat hasilnya. Apakah yang dihafalkan sekian ayat, sekian hadis, sekian persoalan. Belum tentu semua materi yang saya sampaikan, antum bisa tahu semuanya. Tapi yang dinilai oleh Allah, dari mulai kesiapan Anda mau berangkat, Masya Allah, dari mulai melangkahkan kaki, dari masuk ke masjidnya, dari sholat 2 rakaat tahiyatul masjidnya, dari mulai menyimaknya, itu Masya Allah, banyak ayat dan hadis bertebaran di sini. Karena itu, kita mulai kemudian keluarkan dulu turunan ayatnya, surah kedua Al-Baqarah, ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Baik. 1, Quran, surah kedua, ayat 214. Di mushaf standar posisi paling kanan sebelah bawah, sebelum ayat 215 yang terakhir. Ya. Kemudian, solusi mengatasinya, ini menarik nih. Ada di Quran, surah ketiga, surahnya naik 1 tingkat, ayatnya 142, di Masya Allah. Di yang 214, 2-nya diakhirkan ke belakang, kemudian urutannya jadi 142, posisinya paling kiri sebelah atas. Ini tantangannya, saya tidak mengatakan masalah, ya, karena psikologis manusia kalau disebutkan masalah, minimal malas untuk menghadapinya, dan jadi beban. Makanya setiap menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, jadikan tantangan. Ujian untuk kita meningkatkan mutu kebaikan kita. Ada tantangan di sini. Di sini solusinya. Kemudian kaitan dengan Al-Quran. Tadi ada di Quran surah, misalnya perintahnya di Quran surah ke-54 terkait menghafal ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40.
Proses menghafalnya mengikuti contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an surah 75 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Cara meraih anugerah ini ada di Quran surah kedua ayat 282 di ujung ayatnya. Ya, posisi paling kiri sebelah bawah. Tadi yang saya sebutkan di balik tantangan ini ada pahalanya di Quran, di hadis, pakai hadis dulu. Riwayat Ibnu Majah saja, ini yang paling lengkap. Ada di redaksi di hadis Muslim, di At-Tirmidzi juga ada, tapi ini yang paling lengkap. Nomor hadis 233 dari sahabat Abu Darda. Kemudian semua yang dihadapkan ini diharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala-pahala kebaikan. Yang tafsirnya ada di sini. Ringkasannya ada di Quran, di Al-Quran surah ke-67 Al-Mulk ayat yang kedua. Baik. Solusi hadis Qurannya kalau sedang malas, butuh motivasi, kan? Sampai nanti hadir keikhlasan karena Allah. Ada di At-Tirmidzi, hadis riwayat At-Tirmidzi. Nama aslinya Muhammad dari Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910, kan? Ini yang baru baca. Kalau belum lancar, nomor hadis 2920. Kalau sudah mulai menghafal, nomor hadis 2915. Sampai mendapatkan keikhlasan. Keikhlasannya ada di hadis riwayat Al-Bukhari. Nomor hadis yang pertama dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ini gambaran dalilnya. Baik. Bismillah, saya agak pelan-pelan dulu ya. Kita mulai dari yang pertama. Setiap orang yang mengharapkan keberhasilan dalam hidupnya, apalagi ingin meraih surga dengan pahala-pahala yang dia persiapkan saat di dunia, itu tidak otomatis bisa melakukan semua harapannya dengan mudah. Lihat kalimatnya, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa Anda duga begitu mudah mendapatkan surga, ingin meraihnya, sementara Anda belum mendapatkan ujian menghadapi tantangan-tantangan seperti orang-orang dulu yang dijamin masuk surga pun menghadapi ujian. Saya mau tanya pada antum, Nabi Muhammad SAW dijamin tidak masuk surga? Dijamin masuk surga, dekat dengan Allah, dijaga dari kesalahan, masuk surga tanpa hisab, surga tingkat paling tinggi. Apa Anda kira nggak ada ujiannya? Ada. Ujian bagi dirinya. Ya, beliau dihina, beliau dicela, disebut seorang penyair, disebut tukang sihir, disebut dukun, dilempari bukan cuma dengan kata-kata, dilempari dengan batu juga saat di Taif. Dituduh, istri beliau juga dituduh, keluarganya dituduh, Masya Allah. Dan itu dihadapi dengan indahnya. Nabi dicela, Rasul dicela, bahkan malaikat dicela, bahkan Allah pun ada yang mencela. Anda Nabi bukan, Rasul bukan, malaikat bukan, bukan juga Allah, gak mau dicela. La haula wala quwwata illa billah. Ya, harus kita melihat, ya, barangkali di situ ada sesuatu yang harus kita kembalikan. Orang dulu Bilal dijamin masuk surga, ada ujiannya. Abu Bakar As-Siddiq jamin masuk surga, ada ujiannya. Masya Allah. Jadi semua menghadapi tantangan kehidupan. Anda pengen sukses belajar saja, ada ujiannya. Anak TK sekarang ada ujiannya. Anak SD ada ujiannya. Rapotnya begitu banyak. Ujian. Dunia aja ada ujian. Masa akhirat nggak mau ada ujian? Paham sampai sini? Nah, apa bentuk ujiannya? Ini sebetulnya yang harus kita pelajari dulu. Jadi kebanyakan orang ini mengeluh dengan masalah karena nggak kenal masalahnya. Harusnya antum saat mulai tumbuh itu belajar masalah kehidupan yang ada di Quran. Masalahnya begini, solusinya begini. Jadi ketika Anda menghadapi masalahnya, Anda nggak akan kaget. Nggak akan larut dalam kesedihan. Silahkan cek semua ayat yang mengatakan ikuti petunjuk kami ujungnya akan ditutup dengan tidak akan larut dalam kesedihan dan kegalauan. Ya. Bahkan Adam alaihissalam ketika pertama diturunkan itu bersanding dengan petunjuk kehidupan. Quran surah 2 ayat 38, posisi paling kanan sebelah atas. Qulna ihbitu minha jami'a. Turun kalian semua ke muka bumi. Adam, istrinya, keluarganya turun. Masya Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Kalau nanti saat turun, kami akan turunkan petunjuk kehidupan bersamaan dengan turunnya. Faman tabi'a hudaya, ikuti petunjuk kami ini. Ikuti betul. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka kami jamin hidupnya tidak akan pernah khauf, gelisah, galau, takut, wa lahum yahzanun, dan tidak akan pernah merasakan sedih dalam kehidupan. Petunjuknya diberikan kepada Adam, tapi isyaratnya hum, mereka. Semua anak keturunan Adam kalau ikut petunjuk ini, Masya Allah, dijamin oleh Allah.
Bahkan setiap berganti generasi diberikan petunjuk yang sesuai dengan kebutuhan umatnya. Sampai di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalimat yang sama disebutkan. Begitu beliau diutus diiringi dengan hudan, kalimat sama. Quran surah kedua ayat 185. Posisi paling kiri di pertengahan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas. Fungsi Al-Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, fungsinya bukan sekedar bacaan, tapi hudan, jadi petunjuk kehidupan. Kalau Anda kerjakan ini, lihat ujung ayatnya. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan hidup Anda mudah, bukan susah. Jadi kalau ada orang yang hidupnya susah, di rumah tangga susah, di pekerjaan susah, kehidupan sosial susah, barangkali di antaranya dia nggak baca petunjuk hidupnya. Sehingga banyak keluhan dalam kehidupannya. Kenali dulu. Nah, rumus menghadapi masalah ini, apapun yang Anda lakukan, termasuk menghafal Quran, itu akan ada 3 jenis ujian. Nanti ini teori dasarnya dulu ya. Nanti barangkali turunannya dalam kesempatan berbeda kita bisa adakan daurah atau ta'lim khusus tentang ini. Ya. Yang paling menarik, 1, masathumul ba'sa. Jenis pertama. Disebut dengan ba'sun, ba's. Akan ditimpa dengan yang ringan dulu. Ringan, kecil-kecil dulu. Ya, kecil. Jadi inilah keadilan Allah. Tidak akan seseorang diuji dengan langsung seketika ujian berat, tidak. Kadarnya sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan mungkin menitipkan satu ujian untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Jadi ada ujian ringan dulu, ya. Penghafal Quran, awal-awal nggak pernah menghafal, baru ujian mulai ringan-ringan dulu. Yang tadinya baca Al-Quran, sekarang mulai baca Al-Quran. Dikasih dulu dengan motivasi, semangat, tiba-tiba muncul malas, tiba-tiba melihat Quran nggak biasa, tulisannya beda dengan yang biasa dia lihat. Al-Quran begini, gitu kan? Tiba-tiba muncul ngantuk, gitu kan? Padahal baca Al-Quran 1 jam begini, baca Al-Quran 10 menit begini, gitu kan? Bosan sih enggak, cuman cepat ngantuk. Itulah Al-Quran indahnya. Bosan nggak ada yang bosan. Antum pernah baca Al-Fatihah bosan? Padahal 17 kali dalam sehari. Kalau bukan firman Allah, mustahil ada yang bisa begitu. Mustahil itu. Silahkan baca karya terbaik manusia. Gak usah banyak-banyak lah. Al-Quran 17 kali dalam sehari. Karya manusia 3 kali dalam sehari. Baca terus selama sebulan. Sehari 3 kali, sehari 3 kali. Demi Allah paling 3 hari Anda tinggalkan tuh. Udah hatam saya, udah hafal. Paling kesini Al-Fatihah, hatam, hafal, dibolak-balik juga Anda ngerti. Paham betul, gak pernah tertukar. Cek buktinya. Setelah Bismillahirrahmanirrahim apa? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Setelah Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Sebelum Maliki Yaumiddin, Ar-Rahmanirrahim. Masya Allah, hafalan tuh bolak-balik. Pernah nggak bosan? Demi Allah saya katakan, belum pernah ada kertas masuk sampai hari ini. Termasuk orang mengeluh datang mengatakan, Ustaz, saya bosan Ustaz. Kenapa? Baca Al-Fatihah. Masya Allah, nggak ada tuh sampai hari ini. Ini menunjukkan firman Allah luar biasa. Cuman kadang-kadang ketika mulai mau membaca, menghafal, datang kantuk. Itu masih ringan. Ya. Seperti Anda mau ta'lim, mau ke masjid. Kalau belum terbiasa, itu dari mulai datang aja sudah mulai nggak enak perasaan. Karena belum terbiasa. Ke masjid, Masya Allah. Gitu kan? Tayyib. Nah, biasanya sudah mulai terbiasa ngambil pojok-pojok belakang dulu. Kan? Nanti kalau sudah terbiasa maju ke tengah, sampai paling depan. Alhamdulillah. Itu awal-awal. Ya. Alhamdulillah baru bisa ke masjid. Nanti kalau sudah mulai rutin, diuji lagi. Masih ringan juga. Kasih gerimis dikit. Ayo, masih ke masjid nggak? Kalau nggak gerimis, jangankan kamu. Yang lain juga bisa datang. Kasih gerimis. Anda bisa lewat. Maka orang Arab mengatakan la ba'sa. Kata ba'sun bisa lewat la ba'sa. Ini ringan. Bisa saya jalani. Jadi kalau antum tanya misalnya kaifa haluk, dia punya masalah sedikit, dia katakan la bas insyaallah. Enggak ada masalah. Saya bisa jalani. Diserap ke dalam bahasa Indonesia labas. Lewat. La ba'sa, labas lewat. Ya, gerimis sedikit, turun, jalan, enggak ada masalah. Enggak usah pakai payung, jalan aja. Nah, kalau Anda belum lulus pada yang seperti ini, itu tandanya Anda belum lulus pada ujian yang kecil. Ya Allah, nggak ke masjid, gerimis dikit aja. Anda nggak ke masjid, Anda belum lulus. Maka Allah kemudian berikan petunjuk pada orang sekitarnya. Istrinya mulai mengingatkan, Pak, ke masjid, ayo siap-siap. Hujan mah, akan cuma gerimis dikit, takut riak. Oh, Masya Allah gitu kan. Kadang-kadang masih itu terjadi tawar-menawar, sampai kemudian nggak ada celah lagi untuk mengelak. Sediakan payung. Kalau perlu mama anterin ya, nah itu macam-macam tuh. Jadi ketika ibu menghadapi situasi seperti itu, antum juga demikian, motivasi. Ya, jangan kemudian hadirkan kalimat-kalimat yang membuat dia turun, malah nggak mau ibadah. Ya, malah nggak mau ibadah. Oh iya benar hujan ya, nanti aja kalau hujannya reda. Cari dulu solusi. Kalau ada solusi yang bisa mendampingi itu lebih baik. Anak misalnya, ya sedang malas-malasnya, antum tanamkan motivasi. Dek,
Kalau ada bisa menghafal Quran baik, silahkan lihat. Nih mama kasih tahu ya, ini orang paling hebat di dunia. Nih silahkan cek. Dari mulai kalangan orang-orang soleh sampai ke zaman sahabat sampai ke Nabi. Ini ada Imam Asy-Syafi'i. Imam Al-Bukhari itu dia dulu waktu lahir, kemudian tumbuh, ditinggal ayahnya. Kemudian matanya buta, nggak bisa sembuh. Beliau menghafal Al-Quran. Ketika menghafal Al-Quran, kemudian menghafal, Masya Allah. Dalam proses menghafal itu, membacakan kemudian surah Qaf, ayat ke-22, tiba-tiba pandangannya dibuka oleh Allah. Bisa melihat lagi. Padahal menurut dokter sudah nggak mungkin sembuh. Ah masa sih mah? Kok gitu amat? Si Ahmad aja nggak gitu? Itu si Ahmad, ini Imam Al-Bukhari. Dilihatin kitabnya, nih lihat baca di sini. Lihat, tunjukkan lagi Imam Asy-Syafi'i, tunjukkan lagi Imam Malik, sampai ke sahabat-sahabat yang saleh. Kalau sudah mendapatkan itu, nanti gabungkan lagi. Kadang-kadang suka ada alasan yang lain. Tapi dia nggak hafal Quran bisa pintar juga? Bukan. Pintar itu cukup dengan belajar. Tapi Quran memberikan keberkahan dalam pelajaran. Quran juga menambah ingatan kita. Quran mendekatkan diri kita dengan Allah supaya hidupnya nggak susah. Hadirkan. Maka ketika dia merasakan motivasi itu, nanti dia akan berubah pelan-pelan. Ya, dan akan ada peningkatan dalam dirinya. Ya. Nah, biasanya kalau sudah seperti itu, naik lagi ujiannya. Dharra namanya. Sudah mulai ke fisik. Ya, ke fisik. Sudah ada sentuhan-sentuhan. Seperti Anda yang biasa kumpul-kumpul, kemudian boleh mau ke masjid. Kelihatan teman Anda. Kok tumben nih nggak kumpul? Masya Allah, sudah soleh ya, soleh, Masya Allah. Padahal nama Anda Rahmat misalnya. Ya, nah kadang-kadang seperti itu. Gak usah dibalas, Alhamdulillah gitu kan. Alhamdulillah, tapi belum tentu soleh menurut Allah. Saya takut. Kalau meninggal hari ini juga, Masya Allah. Menurut kamu soleh, menurut Allah belum. Maafkan saya kalau selama ini banyak kekurangan. Itu ketika Anda sampaikan kalimat itu, mungkin ketika Anda tinggalkan dia berpikir, boleh nggak saya ikut kamu? Mungkin jadi begitu. Jadi ada kalimat-kalimat yang bisa kita membawa orang dalam kebaikan. Anda tingkatkan lagi. Nggak usah dibalas dengan keburukan. Itu bukan adabnya. Makanya rumus Qurannya ketika ada yang mengolok-olok, jawab dengan kebaikan dulu. Quran surah ke-25, ya, ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bukan qalu balasan, bukan qalu salama. Hamba Allah itu ketika jalan tawadhu, lalu diolok-olok oleh orang lain, dia katakan salama, kalimat-kalimat yang baik yang menghadirkan hidayah. Ya. Waduh, Masya Allah, sok soleh sekarang. Daripada kamu sok komen. Udah, itu kalimat begitu gak akan menambah manfaat. Ya. Kemudian yang terakhir, baru di ujung ada yang disebut dengan zilzal, wa zulzilu hatta yaqula rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kalau tadi dharra masih fisik, kadang-kadang bukan gangguan orang, tapi mungkin ada gangguan finansial, gangguan di perjalanan. Kadang harus nyari guru sampai perjalanan jauh. Tiba-tiba menemukan guru yang bagus ya. Yang bagus itu yang ketat cara mengajarkannya kalau penghafal Quran. Bukan hanya memberikan kemudahan-kemudahan untuk menghafal, tapi Anda menghafal yang salah. Jangan menemukan yang seperti itu ya. Kalau bisa mengajar yang benar, kenapa ngajarin yang salah? Kasihan nanti. Saya sudah berhadapan dengan anak-anak itu ya. Masya Allah, sebagian anak Allah karuniakan dilihat oleh kami beberapa hal, datang saya dengan istri, dilihat Masya Allah ada sekitar 30 anak. Hafalannya banyak, udah 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz. Tapi kami menangis karena menghafal yang salah gitu. Yang seperti ini nanti yang kasihan, waktunya habis untuk menghafal yang salah, begitu hafal ditahsin lagi. Menghafal bisa 1 tahun, tahsinnya 3 tahun, 4 tahun, karena memulai dari awal. Kasihan waktunya habis, cari guru yang baik. Walaupun untuk menemukan yang baik itu perjuangan gak mudah. Kadang-kadang dharra, begitu datang sampai situ, jarak 30 kilo, dan naik angkot jalan-jalan, suruh dibaca. Iqra, baca. Tahu dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Cukup ya, besok kesini lagi. Mau datang lagi nggak? Nah, di Timur Tengah kadang kami begitu, nggak banyak-banyak tuh. Suruh ta'awudz tuh, gitunya besok datang lagi gitu kan. Ya, ternyata kalau kita berprasangka baik kepada guru, ternyata di situ ingin mengecek lisan kita masalahnya di mana. Dilihat di huruf-hurufnya, oh dia hurufnya di sini. Lalu dibimbing nanti pertemuan berikutnya. Diminta diteruskan sampai ketika Anda benar 20 ayat pertama sabar, kesananya akan lebih mudah lagi. Anda sabar dalam 1 juz, kesananya bisa menghafal sendiri setelah paham gharib wal mushkilah, tinggal setoran. Tapi kalau Anda tidak sabar, Anda hafalkan silahkan. Jadi begitu baca 1 ayat, dicek lagi. Ayat dibenarkan lagi. Ujung-ujungnya muncul kebosanan, gak mau menghafal lagi. Itu diantara taktik setan yang memalingkan kita dari kebaikan-kebaikan. Baik, yang terakhir zilzal. Zilzal itu ujian yang menggoncang kepada jiwa. Ya, kadang tiba-tiba misalnya dirundung satu persoalan yang membuat kita terhambat menghafal. Ada ujian kematian, ada ujian misalnya usaha mulai turun, ya, ada godaan-godaan yang lain. Disitulah kemudian kekuatan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Untuk meningkatkan amalan soleh kita. 1, dengan Anda terus konsisten menjalani ujian ini, maka pahala terus diberikan.
Lihat bagaimana Allah memberikan pahala ya. Setiap Anda menjalani proses kebaikan-kebaikan tadi, maka tujuannya ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, huwallazi khalaqal mauta wal haya. Allah ciptakan semua aktivitas dalam kehidupan, bahkan kehidupan dan kematian, tujuannya untuk menguji yang hidup supaya meningkatkan amalan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ketika Anda terus ditingkatkan, terus jangan putus asa ya. Ada masalah tingkatkan lagi, tingkatkan lagi. Ketika Anda tingkatkan, ini pahalanya diberikan. Ini contoh untuk menuntut ilmu. Ya. Anda punya persoalan hujan sedikit, Anda bisa lewati. Itu dari mulai siap-siapnya disiapkan pahalanya. Dari mulai berjalannya disiapkan pahalanya. Bahkan hujan yang menetes kepada Anda, setiap kalimat, setiap basahnya, setiap jalannya, itu akan menjadi saksi bagi Anda di akhirat bahwa Anda pernah melewati mereka. Akan bersaksi, jangan dikira nggak bicara. Bersaksi, ayatnya turun kok jelas. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma lah. Ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itu semua yang dikandung bumi akan bicara kepada Allah dengan izin Allah, akan menyampaikan bahwa apa yang pernah kita lakukan di situ. Kalau antum pernah mengerjakan maksiat di satu tempat, maka bendanya semua akan bicara. Ya Allah, saya jadi saksi si fulan menggunakan saya untuk bermaksiat kepadamu. Tapi kalau Anda menggunakan semua elemen kehidupan kita dalam kebaikan, maka semua akan bicara. Ya Allah, saya motor bersaksi dipegang oleh si fulan, dia menerobos hujan ya Allah untuk bisa mendapatkan bagian dari ajaranmu ya Rabbal Alamin. Hujannya kemudian berkata, ya Allah, saya bersaksi, saya yang menetesi dia ya Allah, saya yang menjadikan dia basah ya Allah. Kemudian jaketnya bicara, ya, kemudian segalanya bicara dan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kebaikan-kebaikan yang pernah kita kerjakan. Sedangkan mulut Anda dikunci, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Mulutnya dikunci, itu semua akan bicara. Jadi kalau Anda paham dengan persoalan ini, paham dengan pahalanya, justru semangat akan semakin meningkat 2 kali lipat. Bukan mundur. Ah, kapan lagi saya akan disaksikan oleh hujan? Alhamdulillah Allah turunkan hujan saat ini. Mudah-mudahan basahnya saya, ya sebagian kena payungnya, kena macam-macamnya disaksi di akhirat nanti. Kemarin cuma sandalnya, sekarang dengan payungnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau payung sudah jadi saksi, sandal jadi saksi, baju Anda jadi saksi, apalagi yang kurang bagi Anda? Jelas ya? Jadi ini poinnya, tingkatkan ini. Apalagi penghafal Quran. Ini setiap hurufnya 10 kebaikan. Setiap huruf. Baru baca tuh. Man qara'a harfan min kitabillah falahu 10 hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah dapat 10 kebaikan. Itu baru baca, belum menghafal. Sedangkan penghafal Quran itu mustahil membaca satu huruf, pasti mengulang-ulang. Pembaca saja nggak akan ada yang baca satu huruf. Saya belum pernah temukan orang baca Quran satu huruf kemudian selesai. Nun. Dan dulu nggak ada. Pasti dia lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim saya sudah 19 huruf. Itu baru baca, apalagi penghafal Quran. Alif Lam Mim Dzalikal kitabu dzalikal kitabu dzalikal kitab la raiba fi la raiba fi la raiba fi hudan lil muttaqin dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Lihat lagi, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Berapa kali Anda mengulang? Berapa pahalanya? Keluarkan itu, tuliskan. Kalau sedang malas-malas, bagaimana kalau diwafatkan pahala saya kurang? Baca Quran lagi, hafalkan lagi. Ya, jangan menyerah. Aduh, kalau saya bagaimana ya? Ngulangnya kok lambat, beda dengan yang tadi. Ya, dzalikal kitabu la raiba dzalika. Susah. Ketika Anda kesulitan mengeja pun, Nabi sudah menawarkan pahala lebih. Hadisnya riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 2920. Walladzi yatata'ta huwa syaqqun 'alaihi, dan orang yang terbata-bata dan berat mengucapkan hurufnya falahu ajran. Bahkan dia mendapatkan pahala 2 kali lipat orang yang lancar. Pahala pertama untuk bacaannya, pahala kedua untuk kesungguhannya untuk belajar. Masya Allah. Kalau gitu besok saya nggak lancar aja lah, supaya 2 kali lipat. Tidak begitu juga, rugi Anda. Ya, tidak banyak mengulang. Tayyib, kalau mulai menghafal, tambah lagi. Anda akan diberikan jubah kehormatan, mahkota kehormatan, melangkah surganya bisa menggandeng orang tuanya kalau dia beriman dan beramal soleh, naik ke puncak tertinggi. Itu di At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Sampai dikatakan oleh Quran sebelum Anda naik, Qurannya bicara, Allahumma halli, ya Allah tolong hiasi orang ini, bedakan penghafal Quran dengan yang bukan penghafal. Itu tafsir dari Quran surah ke-35 Fatir dari ayat 32 sampai 33, posisi paling kiri sebelah atas. Ya yuhallawna fiha, diberikan hiasan dan diberikan mahkota di kepalanya. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, dipakaikan mahkota kehormatan. Lalu kemudian faidah kepada kedua orang tuanya. Kalau keduanya beriman, memfasilitasinya, maka difirmankan untuk memberikan mahkota tambahan pada kedua orang tuanya, yang itu sinarnya lebih terang dibandingkan sinar yang masuk ke dalam rumah seseorang.
Masya Allah. Setelah itu Qurannya bicara, Allahumma zidhu. Ya Allah tambahkan penghafal Quran, bedakan dengan fasilitator. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan jubah kehormatan. Sampai kemudian dia masuk ke surga, menggandeng orang tuanya. Maka dikatakan waqra waqar, silahkan baca dan kemudian naik ke surga. Fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika. Akhir bacaanmu di situ tempat tinggalmu. Maka mulailah terjadi banyak penyesalan. Yang biasa membaca 5 ayat menyesal karena dia sampai di situ, tempatnya di situ. Yang 10 ayat naik lagi ke atasnya. Masya Allah. Naik lagi karena semakin naik semakin indah, semakin indah. Maka bagaimana dengan para penghafal Quran? Dia bacakan sampai puncak terakhirnya, sampai di paling ujung. Minal jinnati wan nas, puncak tertinggi. Ya Allah, bisa ditukar nggak ya Allah? Saya baca dari An-Nas dulu misalnya, nggak bisa, tetap dari bawah terus sampai ke atas. Puncak tertinggi. Makanya, masya Allah. Ya, saya sering katakan kalimat ini. Anak-anak di Palestina, di Libya itu berlomba menghafal Quran. Minimal kalau bukan tahu dirinya, dia ingin mengajak keluarganya naik ke atas serta. Perhatikan canda-candanya kalau belum hafal tuh anak 4 tahun, 5 tahun itu. Kalau belum hafal 30 juz, nanti yang 30 juz canda sama temannya yang baru 15 juz, baru 20 juz. Nanti saya di surga sudah di atas, saya dadahin, kamu masih di bawah katanya. Masya Allah. Makanya Allah sayang dengan mereka. Lama-lama pulang. Tiba-tiba di atas ada drone dari Zionis itu kan, bawa bom. Apa Anda kira penghafal Quran akan lari? Tidak. Dia akan tunjuk pesawat itu. Itu di situ, di bom itu nama saya sudah diukir. Saya akan pulang duluan. Kata temannya, saya susul ayah saya. Kata kawannya, saya susul paman saya. Mereka nggak akan lari. Mereka mulai bermain-main. Di atas terlihat seperti orang-orang yang sedang berjuang, latihan-latihan. Tiba-tiba bom itu datang. Kemudian senjata itu mulai memuntahkan pelurunya, mengambil mereka satu persatu. Masya Allah, Anda mengatakan kasihan ya Allah. Anda yang harus dikasihani. Karena mereka itu saking disayangnya oleh Allah sudah cukup. Kalian makan dunia, sepotong roti dibagi 16 orang. Mau minum airnya disaring dulu karena sudah diracun. Sudah kalian cepat kembali. Karena alam kubur lebih indah dibandingkan dengan dunia. Kami berikan nikmat pertama alam kubur. Quran surah ketiga ayat 169 sampai 171. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan dikira orang wafat seperti ini karena Allah wafat begitu saja. Kami bawa dia, kami kemudian berikan nikmat yang terbaik di alam kuburnya. Masya Allah, saking indahnya sampai mereka berlomba-lomba mengatakan wa yastabshiruna bil ladziina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sampai kalau mereka mampu, mereka akan kembali pada keluarganya mengatakan, kalian jangan nangis ya, jangan sedih. Kalau bisa cepat ke sini ya. Di sini lebih enak daripada di situ. Makanya kalau ada satu meninggal di Palestina, Masya Allah, dalam keadaan syahid, itu nggak ada yang menangis. Bawa manisan, sampai Alhamdulillah, saudara kami sudah mendapatkan kebaikan di sini. Mudah-mudahan kita pun bisa menyusul ke situ. Pertanyaannya Anda di mana? Anda yang sering menangisi mereka, melihat kasihan kepada mereka. Mungkin Anda yang kasihan. Allah sayang dengan mereka. 4 tahun, 5 tahun hafal Quran, tahu hadis, hidupnya bermanfaat, gak banyak lihat maksiat, di blokade darat, laut, udara. Masya Allah. Makanannya terbatas pada yang halal saja. Kadang-kadang Allah kirimkan lewat laut itu. Masya Allah, saking sayangnya sudah. Kamu cukup pulang ya, bekal sudah cukup. Hafal Quran, 4 tahun, 5 tahun, hafal Quran, dekat dengan Allah, wafatnya syahadah, kurang apa lagi? Antum dikasih 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, sampai hari ini. Mata sehat, keadaan baik, akses banyak. Masya Allah. Matanya aksesnya, jangankan khairnya, maksiatnya juga dilihat juga. Telinga masih mendengar maksiat juga. Lisan mendengar maksiat juga. Quran belum hafal, hadis belum paham. Untuk baca belum punya waktu. Cita-cita masuk surga, pengen tanpa hisab lagi. Antum sehat.